Assalamualaikum Bang Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari Ditdimas Polda Maluku mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bang Nasir dan rekan-rekan dari Poldimas dalam rangka penyuluhan tentang radikalisme, terorisme dan toleransi. Ini membuka wawasan bagi kami semua sehingga Maluku lebih damai, lebih aman, lebih kondusif. Itu harapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh AKBP Handi dari Ditdimas Polda. Kesempatan kita berbagi hari ini, kita kedatangan tamu spesial kita dari Jakarta. Ada Bang Nasir Abbas. Selamat datang Bang di Kota Ambon, di Kota Musik. Alhamdulillah. Semoga kedatangan kali ini juga memberikan kontribusi positif untuk pembangunan bangsa dan negara ini ke depan. Kita sharing-sharing saja terkait dengan pengalaman-pengalamannya Bang Nasir, terkait dengan sepak terjangnya juga. Semoga apa yang dibagikan beliau hari ini bisa berguna bagi kita semua. Amin. Amin. Izin Bang Nasir sebagai langkah perkenalan kita hari ini, mungkin bisa diperkenalkan dulu ke teman-teman. Kira-kira seperti apa Bang Nasir ini? Silakan. Rata-rata sudah pada tahu saya ini punya masa lalu dalam kelompok Jamaah Islamiyah. Tapi kemudian alhamdulillah saya keluar dari kelompok Jamaah Islamiyah pada tahun 2003. Dan sejak itu saya mulai aktif dalam membantu pihak kepolisian dalam mengungkap kasus terorisme, dan juga membantu dalam kegiatan deradikalisasi dan kontrradikalisme. Hingga sekarang saya sebagai mitra kepolisian dan juga saya berada di dalam lembaga penelitian namanya Division for Applied Social Psychologist Research. Nanti bisa dicek di website dasprui.com. Di situ saya sebagai konsultan senior. Kami melakukan kegiatan penelitian, pembinaan seputar deradikalisasi dan kontrradikalisme. Baik, kemudian nih Bang, ada pertanyaan selanjutnya, yakni terkait dengan yang tadi Abang sampaikan. Bagaimana sih proses Bang Nasir waktu itu dengan kejadian yang dilampau, adaptasi dengan beberapa kejadian itu kemudian bisa sampai sekarang? Memang tidak mudah yang akhirnya setelah peristiwa bom Bali tahun 2002, polisi Indonesia kemudian mengungkap bahwa Jamaah Islamiyah di balik peristiwa aksi terorisme yang luar biasa di Bali itu, sehingga kepolisian mulai mengembangkan kasus ini dengan menangkap semua pimpinan Jamaah Islamiyah yang dicurigai mengetahui aksi bom Bali, sehingga kemudian saya juga diincar karena saya adalah salah satu pimpinan tertinggi dalam Jamaah Islamiyah. Posisi saya saat itu sebagai Ketua Mantiki III. Ketua Mantiki III ini memimpin anggota JI yang berada di wilayah timur, yaitu Sabah Malaysia, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Selatan Filipina. Padahal saya tidak terlibat dalam aksi terorisme, tetapi karena polisi juga tidak tahu keterlibatan saya, tapi mereka mencurigai Jamaah Islamiyah lah yang dibalik peristiwa bom Bali, maka kemudian mereka menangkap saya dan berhasil mereka menangkap saya, walaupun kami sudah walaupun sudah terjadi baku pukul maksudnya pada saat ditangkap itu saya berusaha merampas senjata polisi dan berusaha untuk membuat polisi menembak saya, tetapi Tuhan mentakdirkan yang lain sehingga saya ditangkap. Nah, pada saat saya ditangkap itu saya berpikir, kenapa sih Tuhan tidak membiarkan saya mati? Dan proses memikir itulah saya menemukan mungkin Tuhan inginkan sesuatu dari saya. Saya dari dulu itu tidak setuju dengan kesibuk. Walaupun memang saya 6 tahun di Afghanistan, 4 tahun di Filipina, saya melatih orang, tetapi itu semua di tempat konflik di Afghanistan, konflik di Filipina. Namun kemudian mereka menggunakan pengetahuan mereka itu untuk menjalankan misinya Osama bin Laden. Nah, saya tidak setuju. Hal pertama yang saya tidak setuju ketika peristiwa bom gereja tahun 2000. Saya bilang, apa tujuannya sih bom gereja? Kita dalam aturan aturan Islam
ya. Kita dalam aturan Islam saja di medan pertempuran tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, orang tua renta, dan banyak lagi aturan. Termasuk tidak boleh merusak tempat ibadah di medan pertempuran. Ya, nah sementara ini ya mereka melakukan aksi itu bukan di medan pertempuran, mengebom gereja di kota-kota yang aman damai. Ya begitu. Ini saya anggap ini satu hal yang keliru, tidak benar. Nah, dari tahun 2000 saya sudah tidak setuju. Lalu kemudian saya nasihati mereka, saya berusaha untuk menghentikan mereka, tetapi mereka tidak peduli dan mereka terus berlanjut. Tahun 2001 melakukan aksi lagi, dan tahun 2002 bom yang besar. Nah, maka saya pikir barangkali dengan berhasilnya pihak kepolisian menangkap saya pada tahun 2003 itu, saya pikir ini mungkin ada hikmah di balik tersebut. Memang tidak mudah untuk saya berkooperatif dengan polisi. Ini pendek cerita saja, ya. 2 hari saya tidak bicara, tapi kemudian Tuhan membuka pikiran saya berpikir ini ini kemurkaan Allah, kemurkaan Tuhan yang membuat CI terungkap. Padahal CI sudah berusaha jalan underground, rahasia dari tahun 93 tidak terungkap. Ya, dari tahun 93 CI terbentuk, kegiatan lintas negara, kegiatan pengiriman ke Afghanistan, ke Filipina, semua tidak ada yang tahu. Ya, kegiatan di Ambon juga dulu tidak ada yang tahu nama Jamaah Islamiyah, tidak terungkap nama Jamaah Islamiyah. Tetapi ya kenapa pada tahun 2002 kemudian baru pihak kepolisian mengerti nama Jamaah Islamiyah? Nah, itu artinya bahwa Tuhan murka akibat dari peristiwa bom yang mereka lakukan terhadap warga sipil. Berarti ini ya kelompok ini tidak diredoi oleh Tuhan. Ya begitu. Maka saya hanya mengambil hikmah bahwa ini sudah takdir saya. Barangkali dengan keinginan saya untuk menghentikan mereka, Tuhan membantu saya bersama polisi untuk menghentikan mereka. Ya, saya tidak membenci mereka, tapi saya benci perbuatan mereka. Membunuh warga sipil itu dosa besar. Ya, itu tidak benar dalam Islam itu. Sementara mereka mengatasnamakan Islam. Nah, maka saya kemudian ambil keputusan yang berat, yang berat berisiko. Saya kemudian ingin menghentikan. Nah, menghentikan bagaimana? Karena saya sudah ditangkap polisi. Mungkin inilah jalannya bersama polisi bisa membantu saya. Saya juga membantu polisi. Polisi ingin menghentikan kriminal, saya ingin menghentikan perbuatan mereka karena saya punya kewajiban amar ma'ruf nahi anil munkar. Ya, kemungkaran yang mereka lakukan itu harus dihentikan. Membunuh warga sipil itu harus dihentikan. Mengebom, merusak itu harus dihentikan. Nah, inilah dia keputusan berat yang kemudian saya bikin. Ya, kemudian sejak itu dari tahun 2003 ya masih dalam penjara, polisi sudah melibatkan saya dalam kegiatan deradikalisasi, yaitu kegiatan untuk memberi pencerahan, membuka pikiran, penyuluhan ya kepada para pelaku-pelaku bom. Nah, ketika saya bebas tahun 2004, saya juga terus aktif melakukan kegiatan tersebut hingga sekarang. Ya, begitu. Baik, lanjut nih Bang. Ya. Dengan kondisi dan situasi saat ini, ya. Di mata masyarakat dengan berbagai macam kejadian yang kita amati bersama, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi masih terjadinya hal radikalisme di Indonesia, dan bagaimana sih sebenarnya langkah konkret untuk penanganan? Ya, ini semua akibat dari faham yang keliru, dorongan faham. Ya, memang ada orang mengatakan ini ada faktor kemiskinan, faktor ketidakpuasan dengan kebijakan pemerintah, ya faktor kurang pendidikan, ya dan macam-macam faktor. Tetapi sebenarnya faktor yang paling utama adalah faktor ideologi yang keliru. Begitu. Ya, bukan agamanya, tetapi penyimpangan yang mereka miliki dalam pemahaman agama tersebut. Sehingga mereka lakukan kriminal, mereka atas nama agama. Mereka lakukan pembunuhan atas nama agama. Mereka melakukan pemboman, mereka mengatakan bahwa ini adalah ajaran agama. Padahal itu tidak benar. Jadi bukan agamanya, tetapi ideologi atau pemahaman yang keliru yang kemudian telah mendorong mereka untuk melakukan aktivitas tersebut. Dan pemahaman itu hingga sekarang masih ada. Dikala mereka memahami bahwa pemerintah ini adalah pemerintah kafir, pemerintah ini adalah musuh, pemerintah ini memerangi umat Islam. Jadi kita harus memerangi pemerintah. Dan inilah dia pemahaman yang merusak. Ya. Biar mereka menggunakan nama agama, tapi sebenarnya mereka telah mengeksploitasi agama. Ya begitu.
Jadi seolah-olah wah agama ini keliru. Ya, mereka mengatas nama Islam. Wah, berarti agama Islam itu sadis. Oh, tidak benar. Ya, mereka mengeksploitasi agama. Itulah yang terjadi. Ya, kalau memang ya itu atas nama agama, kenapa tidak lakukan oleh umat Islam keseluruhan? Tetapi karena mereka keliru, mereka yang kemudian jangankan kepada yang beda agama, kepada sesama agama saja mereka mudah mengatakan kamu kafir. Begitu, kamu musuh Islam, padahal ini muslim. Apalagi saya, ya saya ini sekarang bersama polisi, ya sekarang mereka tuduh saya kafir. Polisi sudah dituduh kafir, saya juga kafir, begitu. Padahal saya muslim, polisi juga banyak yang muslim, mayoritas muslim malah, begitu. Jadi jangankan kepada beda agama mereka tidak suka, kepada sesama muslim saja mereka tidak suka. Maka oleh karena itu, selama faham ini masih ada, ya selama itu ancaman terorisme atas nama agama yang mereka yakini itu masih tetap ada, maka ya kita tidak boleh berhenti. Saya sangat apresiasi lah pihak kepolisian ya dan juga pihak keamanan yang kemudian terus ingin menghentikan dengan penegakan hukum. Setelah penegakan hukum kemudian kita lakukan kegiatan deradikalisasi. Kemudian begitu juga pemerintah aktif dalam melakukan kontra radikalisme, memberi pencerdasan kepada masyarakat untuk bisa membedakan antara ideologi yang salah dan yang benar, begitu. Kemudian mengarahkan untuk wawasan kebangsaan, cinta tanah air, dan ini harus kita pupuk kepada masyarakat supaya mereka tidak mudah terpengaruh dan jangan sampai terpapar meyakini paham yang keliru ini, begitu. Jadi sampai kapan? Ya sampai kapan kita tidak tahu, karena ideologi tidak ada umurnya. Ya, tinggal kita aktif mencerdaskan bangsa, insya Allah itu lama-kelamaan akan hilang. Lanjut nih Bang, di tengah kemajuan perkembangan IT, ya. Salah satu hal yang paling mempengaruhi juga adalah mudahnya kita mengakses informasi. Nah, salah satu hal yang barusan saya dapat update-nya, ya, bahwasanya tersebar beberapa tutorial, beberapa cara misalnya, untuk dengan mudah orang terkontaminasi ya dengan hal-hal yang berbau radikalisme, terorisme. Nah, sebenarnya sampai sejauh ini hemat Bang Nasir sendiri dalam kaitan ini berarti ada perannya Kominfo ya. Sampai sejauh ini sebenarnya peran Kominfo untuk semestinya memblokir situs-situs yang menyebarluaskan konten-konten seperti ini seperti apa? Baik. Sebenarnya memang kewajiban pemerintah ya untuk melindungi warga negara Indonesia. Peran pemerintah ini terutama dari Kominfo untuk memblokir ya situs-situs, blog, ya website dan konten-konten dari media sosial yang kemudian menyebarkan paham yang keliru ini ataupun ujaran kebencian ataupun ideologi-ideologi yang bisa mengancam keamanan negara ataupun merusak masyarakat. Itu dari sisi pemerintah, dan saya yakin pemerintah dari pihak Kominfo aktif melakukan tersebut. Namun dari masyarakat juga harus melakukan hal yang sama. Dari mana? Keluarga itu paling utama, ya, karena keluarga inilah ya tempat pendidikan yang utama. Kita memang berharap anak-anak yang disekolahkan bisa dipintarkan di sekolah, tetapi sebenarnya ya itu adalah tambahan sebenarnya. Tetapi di rumah, pertanyaan saya, apakah ayah ibunya itu selalu mengecek HP anaknya, ya kan? Apakah ayah ibunya tahu ya siapa teman-teman anaknya di HP tersebut? Ya, inilah dia yang kadang kita juga menghadapi kesulitan dikala ayah ibunya gaptek, ya, gagap teknologi, ya, tidak mungkin ayah ibunya itu bisa ngecek. Nanti anaknya bilang, ibu apa tahu, ayah apa tahu, gitu kan? Ya Instagram lah, Facebook lah, dia pun bingung, ya kan? Ya, apa itu Instagram, apa itu Facebook, apa itu Telegram, ya Twitter dan lain-lain begitulah, ya bingung juga, pusing. Nah, jadi kita harus memberi pencerdasan kepada masyarakat, ya, untuk memproteksi diri mereka, khususnya bagi remaja. Ya, yang ya aktif menggunakan IT ataupun aktif menggunakan dunia maya, komunikasi dan lain-lain begitulah. Nah,
kita nggak bisa menyalahkan IT karena ini adalah hal yang karunia Tuhan buat kita semua. Dengan IT kita berkembang, dengan IT mempermudahkan urusan kita semua. Tetapi juga dengan IT orang menggunakan untuk hal-hal yang negatif, gitu kan? Nah, oleh karena itu kita harus mengajak ya kepada para remaja khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk pandai dalam menyaring, begitu, pandai dalam memilah, ya. Maka oleh karena itu ya, apa saja yang kita lihat, kita nonton, kita dengar, kita baca, ya di dunia maya itu harus kita tabayun atau harus kita klarifikasi, ya begitu, tentang kebenarannya. Bisa saja bagi anak-anak itu kepada orang tuanya dia klarifikasi, atau ya kita bisa saja pada guru kita, guru agama, tokoh masyarakat, ya kepada dosen-dosen kita atau kepada pakar-pakar yang lain. Apalagi sekarang sudah ada website tentang untuk mengklarifikasi konten ini hoax atau bukan. Betul. Ya, namun tidak semua masyarakat itu mampu atau mengerti untuk menggunakan hal tersebut. Nah, kita ini yang pandai dalam menggunakan situs untuk mengetahui ini benar atau tidak, maka kita juga harus aktif membantu masyarakat. Oh, ini hoax, ini tidak benar. Begitu. Jadi ini ibarat seperti saingan di dunia maya. Satu sisi ada pihak ya yang ingin menyebarkan fitnah, ingin menyebarkan kebencian dan permusuhan. Satu sisi kita harus menentang ini hoax, fitnah dan lain semua, ya. Maka harus berimbang. Ini juga harus dari kesadaran sendiri dari para remaja yang ingin sama-sama kita menyelamatkan bangsa kita, ya, tanpa perlu disuruh. Kalau kita lihat ini nggak benar, langsung kita sebarkan. Konten ini hoax, langsung kita sebarkan. Kita broadcast konten ini fitnah, begitu, ya. Insya Allah itu bisa. Jadi kita nggak bisa membendung informasi. Betul. Ya, ada kalanya informasi itu dalam bahasa Indonesia sudah dibendung, bisa ditemukan dalam bahasa Inggris, ya, bisa ditemukan dalam bahasa Arab, betul, ya, bisa ditemukan. Kalau saya ini dulu bisa berbahasa Maguindanao, bisa berbahasa Pashtun, begitu kan. Jadi hal-hal tersebut itu bisa ditemukan dalam bahasa-bahasa yang lain. betul, ya. Jadi oleh karena itu, ya, selain aktifnya pemerintah ya dalam memblokir, masyarakat juga aktif, ya. Dalam menyaring, terus ada aktivitas ataupun ada kegiatan gerakan dari masyarakat ataupun anak-anak muda yang kita harapkan untuk menyebarkan ataupun untuk mengkampanyekan ataupun menyebarkan hal-hal yang konten negatif itu harus segera disebarkan. Ini tidak benar, ini hoax, ini fitnah, ya. Begitu. Jadi insya Allah ya kita sama-sama bergerak untuk melindungi bangsa dan negara kita. Ada upaya bersama lah ya. Harus begitu. Baik, terakhir nih Bang, ya. Apa sih pesan-pesan Abang buat generasi muda kita hari ini, ya. Khususnya mungkin generasi di Maluku ya, kebetulan karena hari ini Abang juga berada di Kota Ambon. Silakan Bang. Maluku itu indah, ya, dengan wilayah baharinya itu, ya, di mana-mana laut, kita senang lihat. Apalagi Maluku ini adalah kota musik. Kalau saya lihat nih orang-orang Malukunya pintar nyanyinya bagus, suaranya bagus, begitu kan. Saya senang untuk di sini. Tapi ya kita dengan keindahan karunia Tuhan kepada masyarakat khusus ini, kepada masyarakat Maluku ini, ya harus kita jaga. Ya, pertama kita harus jaga budaya di sini, yaitu budaya pela gandum, ya. Betul. Saling menghargai, saling menghormati, ya, saling menjaga, ya. Itu bisa kita lakukan jika kita menyadari, kita bertanya sama diri kita, bagaimana kalau itu hal yang negatif terjadi pada diri kita, maukah kita? Kalau kita tidak mau itu terjadi pada diri kita, maka jangan kita lakukan pada yang lain. Betul. Nah, begitu. Sebuah intoleran, karena dalam kamus besar bahasa Indonesia yang disebut intoleran itu adalah sikap atau tindakan, ya, yang tidak menghargai itu. Jadi bermula dari akal pikiran kita. Dikala kita tidak mau menerima kenyataan Tuhan menciptakan kita ini berbeda, Tuhan menciptakan kita punya banyak pendapat, begitu kan?
punya banyak budaya, banyak bahasa, lalu kita nggak bisa menerima dan kita memaksakan untuk supaya kita sama, ya sesuai dengan pendapat kita, berarti kita tidak menerima kenyataan Tuhan sudah lakukan. Akibat dari tidak menerima kenyataan itu, kita menjadi tidak menghargai dan tidak menghormati perbedaan tersebut, maka akan timbullah suatu action, baik action dari mulutnya yang mencaci maki, yang menghujat, ya begitu, itu sudah membentuk suatu intoleran. Apalagi kemudian mulai dengan menghakimi sendiri, ya tindakan hakim sendiri, ya itu juga hal yang tidak baik. Ya kita adalah negara hukum, ya kalau kita mentaati hukum, insya Allah kita akan dapat menjaga. Tahan diri. Memang rasa marah, rasa tersinggung itu karunia dari Tuhan. Betul. Ya kan, nggak bisa gitu ya. Semua setiap individu kita ada punya rasa sayang, punya rasa benci, punya rasa suka, punya rasa tidak suka, punya rasa tersinggung, begitu kan. Tetapi kita harus kontrol semua rasa perasaan itu. Sayang pun ada batasnya, suka pun ada batasnya, benci pun ada batasnya, begitu. Jadi jika kita tidak dapat menjaga, merawat emosi kita ini, itulah akan menjadi sikap yang berlebihan, yang menjadi sikap yang negatif. Mari kita sama-sama menjaga. Ya. Tempatkan segala sesuatu pada porsinya. Tempatkan satu pada porsinya, begitu. Kita mulai dengan saling menghargai dan menghormati perbedaan. Insya Allah, ya amin. Kita akan aman, damai, hidup berdampingan, ya menjaga lingkungan kita dan menjaga melestarikan keindahan yang ada di Maluku ini. Baik, terima kasih Bang Nasir atas waktu dan kesempatan di hari ini sudah berbagi bersama kita. Kita doakan semoga sehat selalu. Terima kasih juga Pak KBP Handi. Demikian teman-teman, Arika berbagi kita di hari ini bersama Bang Nasir Abbas. Dan yang terakhir teman-teman, setiap tujuan besar pasti punya tantangan dan halangan yang besar juga. Tentunya setiap kita tidak bisa menghadapi dengan sendirinya. Aku butuh kau dan aku menjadi kita. Karena persatuan adalah energi terbesar untuk mencapai sebuah perubahan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sampai ketemu lagi di Arika berbagi selanjutnya. Mulailah dengan komitmen dan akhiri sesuatu dengan konsisten. Demikian, terima kasih. Salam sehat selalu.